Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rinto Aprianto dengan NIM 2249659SW20598. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah ujian praktikum jaringan komputer 2. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah topologi dan pengalamatan IP address. Topologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini saya berperan sebagai R2 atau router 2 yang menyambung ke R1 dan R3. Untuk Ether 1 kita sambungkan ke internet Ether 1 dengan IP 10.33.168.6/24. Kemudian untuk Ether 2 yang menyambung dengan router 1 kita atur menjadi 10.10.12.2/24 yang satu network dengan router 1. Kemudian untuk Ether 3 kita atur menjadi 10.10.23.2/24 yang menyambung ke router 3 yang satu network dengan router 3. Kemudian pada Ether 5 kita atur menjadi 192.168.6/24. Kemudian pada PC kita atur yang satu network dengan ini, yakni 192.168.62/24. Yang kedua adalah konfigurasi router pada Winbox. Langkah pertama adalah menamai router pada sistem identity dengan nama router 2 atau R2. Selanjutnya menambahkan IP address yang terhubung dengan internet dengan IP 10.33.108.6/24 dengan interface Ether 1. Apply OK. Selanjutnya menambahkan gateway pada IP routers, menambahkan gateway dari internet yaitu 10.33.108.254 dan apply OK. Selanjutnya pada IP DNS pada bagian server kita tambahkan DNS server dari UGM yaitu 10.13.10.13 dan 10.18.10.18 lalu apply OK. Selanjutnya pergi ke IP firewall NAT, kemudian pada chain kita atur menjadi src NAT. Kemudian pada audit flash kita atur menjadi Ether 1 dari internet, dan action kita atur menjadi masquerade. Kemudian klik apply OK. Kemudian kita close dulu. Lalu pada bagian IP kita menambahkan IP kembali untuk yang terhubung dengan router 1 dengan IP 10.10.12.2/24 dengan interface Ether 2 dan apply dan OK. Lalu tambahkan IP yang terhubung dengan router 3 dengan IP 10.10.23.2/24 interface-nya Ether 3, kemudian apply lalu OK. Kemudian menambahkan IP satu lagi yang terhubung dengan PC dengan IP 192.168.6/24 dengan interface Ether 5, apply dan OK. Berikut adalah IP yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian kita pergi ke routing RIP karena kita menggunakan routing dengan RIP.
Kemudian pada bagian interface kita menggunakan interface Ether 2 yang terhubung dengan router 1, kemudian interface Ether 3 yang terhubung dengan router 3. Kemudian kita akan menambahkan network dari semua IP kecuali IP dari internet. Pada bagian network kita tambahkan yang terhubung dengan R1 yaitu 10 10 12 0 124 dan kita apply, lalu kita copy, kita tambahkan network yang terhubung dengan router 3 yaitu 10 10 23 0 124, apply, OK. Kemudian tambahkan network yang terhubung dengan PC yaitu 192.168.6.0/4, kemudian apply, OK. Semua network telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan mengecek koneksi internet router. Pada new terminal kita melakukan ping ke halaman ugm.ac.id dan ternyata berhasil. Ini menandakan bahwa router telah tersambung dengan internet. Kemudian kita mengecek hasil dari routing. Pada routers terlihat statusnya DAR atau Dynamic Active RIP yang menandakan routing RIP telah berhasil. Yang ketiga adalah konfigurasi IP address pada PC. Setting pada IP PC kita lakukan secara manual, pergi ke properties IPv4, kemudian kita tambahkan IP yang satu network dengan Ether 5 router yaitu 192.168.6.2 dengan gateway-nya 192.168.6.1, kemudian klik OK. Yang keempat adalah tes koneksi internet pada PC. Untuk pengujian koneksi dilakukan dengan speed test. Didapatkan speed test telah berhasil berjalan. Kemudian kita searching ke YouTube. YouTube juga berhasil berjalan. Yang kelima adalah tes koneksi antar PC pada CMD. Untuk pengujian tes koneksi antar PC kita lakukan dengan melakukan ping ke semua PC. Yang pertama ke PC 1 dengan melakukan ping 192.168.5.2. Ping ke PC 1 telah berhasil dan ping ke PC kita sendiri jelas berhasil. Kemudian kita ping ke PC 3 192.168.72 juga berhasil. Kita melakukan ping ke PC 4 192.108.82 juga berhasil. Ini menandakan bahwa antar PC telah berhasil terhubung. Yang keenam adalah konfigurasi failover pada Winbox. Untuk konfigurasinya dilakukan dengan menambahkan gateway dari router 1 yaitu 10 10 12 1 dengan distance-nya 2, kemudian apply dan OK. Kemudian menambahkan gateway dari router 3 yaitu 10 10 23 3, kemudian distance diatur menjadi 2. Setelah itu apply, kemudian OK. Yang ketujuh adalah tes failover pada PC saat kondisi normal. Untuk pengujian failover kita lakukan dengan research ke ugm.ac.id untuk mengetahui jalur PC kita untuk bisa terhubung dengan internet. Kemudian pada speed test juga terdapat IP 10.33.186. Ini menandakan bahwa PC mendapatkan akses internet langsung dari router 2. Yang ke-8 adalah konfigurasi failover pada Winbox.
saat sumber internet mati. Konfigurasi failover selanjutnya adalah mematikan sumber internet dari Ether 1, ditandai dengan berwarna biru pada routes. Yang kesembilan adalah tes failover pada PC saat sumber internet mati. Pengujiannya dilakukan dengan melakukan tracer.ukm.ac tadi kembali, kemudian melakukan speed test. Pada speed test didapatkan IP 10.33.108.5 yang merupakan IP internet dari router 1. Karena saat sumber internet dari router 2 dimatikan, maka otomatis jalur internet akan dialihkan melalui router lain, di sini melalui router 1. Yang ke-10 adalah konfigurasi dan tes failover saat kondisi normal kembali. Saat sumber internet dari Ether 1 dihidupkan kembali dan kemudian melakukan tracer dan speed test kembali, maka pada speed test didapatkan IP 10.33.108.6 yang merupakan IP dari internet Ether 1 tadi. Ini menandakan bahwa ketika sumber internet utama telah hidup, maka otomatis jalur internet akan dialihkan ke jalur utama tersebut. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan routing, nantinya pengguna akan dapat saling terhubung satu sama lain walaupun berbeda jaringan. Kemudian pada teknik failover, ketika terdapat lebih dari satu sumber internet, jika sumber internet utama terputus, maka akan otomatis dialihkan ke sumber internet lainnya atau backup, sehingga pengguna akan tetap bisa mengakses internet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.